Kan kemarin sempat obat kedaluarsa dugaan dari Puskesmas Ya, Tembaga, jadi memang itu saya kira ada SOP yang kemudian tidak dilaksanakan secara utuh. Jadi oleh karena itu tentu ini menjadi evaluasi buat kita bersama secara struktural ya terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan secara berjenjang yang mulai dari dinas kesehatan, puskesmas dan juga bidan lingkungan yang menjadi binwil di wilayahnya masing-masing. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi perbaikan. Dan kemarin sudah kita bedah bagaimana bisnis proses yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait dengan peredaran obat dan kemudian bagaimana memusnahkan, bagaimana menghapuskannya. Pak, itu nanti penyortirannya akan berbasis secara manual atau terbaru atau gimana, Pak? Saya kira nanti kita lihat ya. Kalau sepanjang itu bukan persoalan manual dan tetapi lebih karena kemudian bagaimana masing-masing tingkatan ini menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Untuk sang bayi, Pak, gimana, Pak? Ini kan kalau dirawat di yang RSUD. hari ini tetap dirawat di RSUD dan kemudian sudah tertangani dalam progres ke arah perbaikan. Untuk biaya ditanggung sama. Kalau biaya kan memang secara faktualnya BPJS kan kemudian juga memang ditanggung oleh BPJS. Pak, ada punishment nggak sih, Pak, untuk pihak? Pasti ada, ya sesuai dengan tingkatan yang kemudian hasil nanti dilakukan oleh BKPSDM. Ya, yang jelas mungkin ya sampai kepada penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan lain sebagainya. Peringatan buat puskesmas lain mungkin Pak? Nah itu saya kira kan ini menjadi satu hal yang pelajaran buat kita bersama ya bahwa menjalankan yang namanya peraturan, juknis, SOP itu yang menjadi kunci daripada bisnis proses terkait dengan kejadian yang ada. Kan kemarin sempat obat kedaluarsa dugaan dari Puskesmas Ya, Tembaga, jadi Pak. memang itu saya kira ada SOP yang kemudian tidak dilaksanakan secara utuh. Jadi oleh karena itu tentu ini menjadi evaluasi buat kita bersama secara struktural ya terkait dengan pengawasan yang harus dilakukan secara berjenjang yang mulai dari dinas kesehatan, puskesmas dan juga bidan lingkungan yang menjadi binwil di wilayahnya masing-masing. Jadi saya kira mudah-mudahan ini menjadi perbaikan. Dan kemarin sudah kita bedah bagaimana bisnis proses yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait dengan peredaran obat dan kemudian bagaimana memusnahkan, bagaimana menghapuskannya. Pak, itu nanti penyortirannya akan berbasis secara manual atau terbaru atau gimana, Pak? Saya kira nanti kita lihat ya. Kalau sepanjang itu bukan persoalan manual dan tetapi lebih karena kemudian bagaimana masing-masing tingkatan ini
menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Untuk sang bayi Pak, gimana Pak? Ini kan Kalau yang dirawat bayi di kan RSUD hari ini ya? tetap dirawat di RSUD dan kemudian sudah tertangani dalam progres ke arah perbaikan. Untuk biaya ditanggung sama Kalau biaya kan memang secara faktualnya BPJS kan kemudian juga memang ditanggung oleh BPJS. Pak, ada punishment nggak sih Pak untuk pihak? Pasti ada, ya sesuai dengan tingkatan yang kemudian hasil nanti dilakukan oleh BKPSDM. Ya, yang jelas mungkin ya sampai kepada penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan lain sebagainya. Peringatan buat puskesmas lain mungkin Pak? Nah itu saya kira kan ini menjadi satu hal yang pelajaran buat kita bersama, ya bahwa menjalankan ya, yang namanya peraturan, juknis, SOP itu yang menjadi kunci daripada bisnis proses terkait dengan kejadian yang ada. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.